Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fatul Qodir dari kelas DKV 24E. Di sini saya akan merangkum materi sesi 10 dengan tema tentang otonomi daerah. Ya, lanjut ke pembahasan pengertian otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani authos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Secara umum, otonomi diartikan sebagai kewarganegaraan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atau dalam makna sempit berarti mandiri. Dan dalam makna luas berarti berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian atau daerah dalam pembuatan dan mengambil keputusan mengenai kepentingan sendiri. Beberapa pendapat ahli mengenai otonomi daerah antara lain F. Souisto, hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Terus ada Ateng Syarifuddin dengan kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan, tidak terkait atau tergantung pihak lain. Kebebasan ini terwujud dalam pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ada juga Syarif Saleh yang bilang hak mengatur dan memerintah daerah sendiri yang diperoleh dari perintah pusat. Dan ada juga tentang Benyamin Hussein 1993 dan ada juga Free Mahfud 1983. Dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia yaitu satu, ada warisan kolonial pada tahun 1903 pemerintahan kolonial mengeluarkan Satban No 329 yang memungkinkan membentuk satuan pemerintahan dalam keuangan sendiri. Ini penutupan dengan Statbat No 137 atau 1905 dan S 181 1905. Dan tahun 1922 Undang-Undang S 216 dan atau 1922 membentuk Fourth Change, Legislation, Statement, dan Geopenser, menggantikan Local Procedure. Dan terdapat juga pemerintahan persekutuan ahli masyarakat setempat Jeff Bestur Relation, dan pemerintahan kerajaan diikat dengan kontak politik oleh pemerintahan kolonial atau masyarakat yang diharapkan pada dua administrasi pemerintahan pada masa ini. Dan ada juga masa penduduk Jepang. Nah, penduduk Jepang melakukan investasi ke seluruh Asia Timur termasuk Hindia, Belanda, dan pemerintahan Jepang pun sekitar 3,5 tahun melakukan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan di Jawa dikeluarkan Undang-Undang Osamu Seire nomor 27 tahun 1942 yang mengatur pemerintahan daerah. Pada masa ini, pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan, sehingga penyebutan daerah otonomi dianggap menyesatkan. Dan ada poin ketiga, masa kemerdekaan. Jadi Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menitikberatkan pada asas dokumentasi untuk pembentukan Komitmen Nasional Daerah atau KND di Kepresidenan Kabupaten Kota berotonomi dan daerah yang dianggap perlu. Pembagian daerah terdiri dari provinsi, kabupaten, kota besar, dan desa kecil. Ini bersifat darurat dan hanya terdiri dari 6 pasal tanpa penjelasan.
Dan ada juga di periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ditetapkan pada 10 Juli 1948, daerah negara Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkat: provinsi, kabupaten, kota besar, dan desa atau kota kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dan ada juga periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, istilahnya daerah otonomi diganti dengan daerah sewantara. Nah, wilayah Republik Indonesia ini dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri dan 3 tingkat. Daerah tingkat 1 termasuk Kota Praja, Jakarta Raya. Tingkat 2 dan tingkat 3 menitik beratkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan pada periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 berlaku pada 7 November 1959 menitik beratkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan penyebutan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dekonsentrasi menonjol di mana kepala daerah ditingkatkan oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Dan di periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, wilayah negara dibagi menjadi 3 tingkatan: provinsi tingkat 1, kabupaten tingkat 2, dan kecamatan tingkat 3. Kepala daerah bertugas sebagai alat pemerintah pusat, memegang pimpinan kebijaksanaan politik, polisional, koordinasi antar jawata, penguras, dan tugas dari pusat. Dan pada periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, daerah berhak mengatur rumah tangganya terbesar asas desentralisasi dikenal 2 tingkat daerah, tingkat 1 dan tingkat 2 pembagian daerah. Provinsi ibu kota, negara, kabupaten, kota maya, dan kecamatan. Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat 2 karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Prinsip otonomi adalah nyata dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan pada 15 Oktober 2004, menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Ini memperjelas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi. Nah, lanjut ke dasar hukum otonomi daerah. Beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 1 hingga Ayat 7. Dan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang sumber keuangan negara. Asas penyelenggara otonomi daerah meliputi tertibnya penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, efisiensi, proportansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Desentralisasi dan strukturasi. Jadi desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan dalam pemerintahan pusat ke pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakasa dan aspirasi rakyat dan kerangka negara Republik Indonesia. Dengan desentralisasi muncul otonomi bagi pemerintah daerah. Desentralisasi juga ini diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab kewenangan sumber-sumber daya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Tujuannya adalah memindahkan pengambilan keputusan lebih dekat kepada mereka yang merasa lebih pengaruh program dan pelayanan, meningkatkan relevansi pelayanan umum dengan kebutuhan lokal. Dan sentralisasi adalah bersama. Desentralisasi ini adalah persoalan membagi sumber daya dan wewenang sebelum tahun 1980
pembahasan terbatas pada dengan sumber daya dan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan pelayanan negara terhadap masyarakat. Dan lanjut ke tujuan otonomi daerah. Jadi tujuan otonomi daerah ini dengan sistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai keadaan khusus di daerahnya selama tidak menyimpang dari aturan pusat. Tujuan dasarnya adalah mencapai aktivitas pemerintah otonomi yang memberikan bersifat mandiri dan bebas dalam membuat peraturan bagi wilayahnya. Namun harus dipertanggungjawabkan kepada negara, pemerintah pusat. Dan tujuan otonomi daerah ini dilihat dari berbagai segi, yaitu ada politik, mencegah penumpukan kekuasaan, pusat membangun masyarakat demokratis, menarik rakyat beradaptasi, dan pemerintahan dan melatih diri menggunakan hak-hak demokrasi. Dan ada juga pemerintahan, mencapai pemerintahan yang efisien, dan ada juga sosial budaya, yaitu perhatian lebih fokus kepada daerah, dan ada juga ekonomi. Itu masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Oke, yang terakhir ada prinsip-prinsip otonomi daerah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip otonomi daerah ini adalah ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Jadi daerah diberikan kewarganegaraan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang ditetapkan dalam undang-undang, daerah memiliki kewarganegaraan memuat kebijakan daerah untuk pelayanan. Peningkatan peran serta praksara dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab ialah otonomi nyata berarti menangani urusan pemerintah daerah berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban yang setanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup serta berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah. Isi dari jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama. Otonomi yang bertanggung jawab berarti penyelenggaraan harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dan tujuan nasional. Jadi mungkin hanya itu rangkuman dari tugas sesi 10 tentang otonomi daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.